Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang telah menganugerahkan kepada manusia sebuah kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Komunikasi bukan sekedar pertukaran kata atau pesan, ia adalah nafas kehidupan, jembatan yang menghubungkan hati, pikiran, dan makna antar sesama manusia, bahkan antar makhluk di alam semesta. Dari gerak semut hingga peredaran planet, dari suara hati hingga gema dakwah, semua menunjukkan bahwa komunikasi adalah bahasa universal ciptaan Tuhan. Dalam dunia modern yang serba digital ini, komunikasi menjadi kekuatan yang tidak hanya menghubungkan manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan pengetahuan, nilai, dan kesadaran global. Melalui komunikasi, kita belajar memahami perbedaan, menebar kebaikan, dan membangun harmoni baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dalam seri konten edukasi ini, kita akan menelusuri keunikan dan kedahsyatan komunikasi, bagaimana ia membentuk peradaban, memengaruhi interaksi sosial, dan bahkan menjadi refleksi kebesaran Sang Pencipta. Selamat menyimak. Semoga tayangan ini menambah pemahaman kita bahwa komunikasi bukan sekedar ilmu, melainkan manifestasi dari kesadaran dan keajaiban kehidupan itu sendiri. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak sih, komunikasi kepemimpinan transformasi adalah proses penyampaian pesan, gagasan, dan visi oleh seseorang pemimpin kepada bawah hanya dengan tujuan menginspirasi, memotivasi, serta mengubah sikap dan perilaku mereka ke arah yang lebih baik demi tercapai tujuan organisasi. Pemimpin transformasi tidak hanya berfokus pada perintah atau hasil, tetapi juga berusaha membangun hubungan emosional, kepercayaan, dan semangat kerja melalui komunikasi yang positif dan membangun. Jadi saya akan mewawancarai salah satu instansi pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Jadi, bagaimana peran seorang pemimpin menciptakan budaya pesantren yang positif? Oke, menurut saya peran pemimpin untuk menciptakan budaya pesantren yang positif itu sangat fundamental. Fundamental artinya peran pemimpin di sini sangat fatal. Pemimpin gerak ke kiri, para santri juga ikut ke kiri. Begitu sebaliknya. Pemimpin mau ke kanan, ya anak buahnya juga ke kanan. Jadi kalau di pondok pesantren, saya kasih satu contoh. Seperti semisal pondok pesantren mau mengadakan kegiatan kerja bakti, ya peran pemimpin di situ yang membentuk tugas-tugas apa yang akan dilakukan oleh para santri. Dia sebagai penyedia atau dia sebagai ibaratnya mahkota dalam sebuah kapal mau diarahkan kemana, ikut pemimpinnya, ibaratnya seperti itu. Berarti mengikuti jalannya. Iya, pemimpinnya pola pikirnya seperti misal ya tegas, ya santrinya juga akan manut dan suaranya yang baik didengar. Jadi kalau saya peran pemimpin dalam membentuk budaya positif ya sangat fundamental, sangat dasar lah.
sangat fatal itu. Perannya sangat jangkauannya luas, juga suaranya yang paling didengar. Yang kedua, bagaimana seorang ketua pondok dapat menjadi teladan kepada pengurus dan para santri? Bagaimana ketua pondok supaya menjadi teladan? Ya, teladan. Ya, kalau tanya bagaimana caranya, kalau menurut saya ya yang mulai dari awal yakni membentuk karakter diri sendiri dulu. Mau gimana pun kalau mau memimpin sebuah organisasi juga harus tahu diri sendiri dulu. Misal saya sebagai seorang pemimpin, saya harus tahu apa sih karakter saya sebagai seorang pemimpin itu gimana. Ini organisasi saya mau saya bawa ke apa? Jadi gimana tadi pertanyaannya? Bagaimana seorang ketua pondok dapat? Oh ya, dapat jadi tauladan ya. Soalnya ya tadi balik ke pertanyaan awal, kalau bahwasanya yang namanya ketua pondok itu pasti menjadi tauladan. Bagaimanapun dia ibaratnya jadi imam. Jadi ya tadi menurut saya ya dia harus memperbaiki value diri dia sendiri. Awal itu memperbaiki value dia dulu. Setelah dia mengetahui karakter value dia itu bagaimana, ya otomatis baru dia mengarahkan kenapa yang mau jadi gimana. Jadi ya kalau memperbaiki value diri sendiri ya mencakup gimana tidak lakunya, gimana pola berpikirnya, gimana yang macam-macam, mulai dari tingkah laku, cara berpikir, terus nanti ya karakter. Pokok kita harus mengetahui siapa sih kita. Baru kalau kita sudah tahu siapa kita, baru nanti bisa ibaratnya menaungi dan mengarahkan. Dia harus tahu dulu. Iya, harus tahu. Terus misal nanti ada kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak bisa menutupinya dengan diri sendiri, ya baru nanti jelaskan ke misal kalau karakter sebagai pemimpin gini nanti minta tolong kekuranganku yang ini gitu. Jadi ada menjaga itu image gitu. Ya kalau menjaga image ya, kalau misal ke para pengurus sendiri ya katakan saja misal gini, kan tadi step pertama kita harus mengetahui diri kita sendiri. Setelah kita mengetahui diri kita sendiri, pasti banyak kekurangan. Ada kelebihan juga ada kekurangan. Nah, kelebihan itu kita manfaatkan. Kekurangan itu kita bilang aja ke karena ini organisasi yang namanya organisasi bergerak bareng. Nah, kita ngomong aja ke dalam hal ini anak buah sebagai pengurus, terus bagaimana solusinya kekurangan. Jadi ada di bawah dan harus tahu diri sendiri. Yang terakhir, mengapa komunikasi menjadi aspek penting dalam kepemimpinan pendidikan? Mengapa Komunikasi menjadi aspek penting dalam kepemimpinan pendidikan? Mengapa komunikasi menjadi aspek penting? Iya. Kalau mengapa komunikasi sebagai aspek penting? Ya karena menurut saya komunikasi itu ibarat jembatan. Karena gini, yang namanya organisasi itu pasti bergerak bareng-bareng menuju ke arah yang sudah disepakati organisasi. Kalau sudah bergerak bareng-bareng itu pasti menyatukan berbagai individu. Nah,
menyatukan berbagai individu yang mana notabene-nya itu bermacam-macam dalam hal pola pikir, dalam hal ya karakter. Tidak akan individu itu bisa bersatu kecuali dengan komunikasi. Karena komunikasi itu ibarat jembatan, link bisa dikatakan link, bisa dikatakan relasi. Ya tadi, karena yang namanya organisasi itu nggak gerak sendiri, pasti butuh yang namanya anggota. Ya tadi, bagaimana cara kita menggerakkan anggota-anggota kita yang mana berbagai individu, ya tadi komunikasi. Artinya kayak gini. Iya, karena komunikasi itu ya perannya sangat aktif, sangat fundamental, sangat. Kalau organisasi komunikasinya nggak ada, nggak akan pasti. Jadi dengan mewawancarai pengurus yang ada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, di pesantren cara berkomunikasi sebagai pemimpin tidak hanya tentang memberi perintah, tetapi juga tentang membimbing dengan teladan dan keikhlasan. Pemimpin seperti kiai atau ustadz memberi pesan dan nilai melalui ucapan, sikap, serta tindakan yang menunjukkan kasih sayang dan tanggung jawab. Komunikasi di pesantren disadari oleh nilai-nilai Islam seperti sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabalik, menyampaikan, dan fatonah, bijaksana. Dengan komunikasi yang baik, pemimpin bisa menanamkan adab, membangun kedisiplinan, serta mendorong rasa saling menghormati antara santri dan guru. Oleh karena itu, komunikasi kepemimpinan pesantren bukan hanya untuk memberi perintah, tetapi menjadi sarana membentuk karakter, karena setiap kata adalah nasihat dan setiap tindakan adalah teladan. Jadi, komunikasi dalam kepemimpinan di pesantren adalah dasar penting untuk membentuk karakter, disiplin, dan harmoni antara pemimpin dan santri dengan berkomunikasi berdasarkan nilai-nilai Islam seperti jujur, bertanggung jawab, bijaksana, dan membawa teladan. Seorang pemimpin tidak hanya mengucapkan suatu, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan komunikasi yang baik, kehidupan di pesantren tidak hanya diatur, tetapi juga mendorong rasa ikhlas, saling menghormati, serta semangat kerja sama dalam belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.